Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 899 sampai bab 900. Bab 899 memenuhi keinginan Lin Qiang. Sebagai tuan muda dari keluarga Lin Qiang adalah tuan muda dan pengganggu kecil di bidang ini. Kapan dia pernah menerima kemarahan seperti itu? Serangan kejam Phoenix membuatnya semakin marah. Jika kamu berani memukulku lagi, aku... Bang, Feng Huang mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali lagi. Kamu jahat sekali, kamu memohon untuk ditampar seperti ini. Dia memarahi dengan marah, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Puff, kepala Lin Qiang bergetar di udara, memuntahkan 2 suap darah, dan seluruh tubuhnya terbang 10 meter jauhnya. Ia ditampar dengan keras beberapa kali oleh Feng Huang. Ia mengira Feng Huang tidak akan berani memukulnya lagi. Namun ia salah menilai keberanian Feng Huang. Dia tidak hanya terus memukulnya, tapi dia juga memukulnya lebih keras. Sepertinya memukulinya bukanlah sesuatu yang perlu dipikirkan sama sekali. Mereka yang menyaksikan kegembiraan dan merasa lega kini sedikit takut. Gadis kecil, sebaiknya kamu segera pergi, kita tidak boleh menyinggung keluarga Lin. Ya, nenek dari keluarga Lin mereka adalah seorang dewa abadi. Jika kamu berani menyinggung perasaan mereka, konsekuensinya adalah kematian. Ayo cepat pergi, kamu mengalahkan tuan muda keluarga Lin seperti ini. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan bisa pergi, dan semakin cepat kamu pergi, semakin baik. Semua orang memberi nasihat dan mulai berjalan keluar. Mereka semua tampak gugup dan takut terlibat. Lin Qiang sudah naik dari tanah. Dia mendengar semua orang menegur Phoenix dan melihat mereka pergi. Wajah yang awalnya dipenuhi rasa sakit dan penghinaan tiba-tiba menjadi dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan. Tidak ada seorang pun di kota Phoenix yang tidak takut dengan keluarga Lin. Jika Phoenix mengenai dirinya sendiri, itu berarti kehancurannya. Semakin aku memikirkannya, semakin aku bangga, dan semakin aku memikirkannya, semakin aku bersemangat. Akhirnya, aku mengangkat tanganku untuk menyeka darah dari sudut mulutku. Sial, kamu punya nyali untuk membunuhku. Dia memandang Phoenix dan mengeluarkan tantangan. Ketika Feng Huang melihat reaksi orang-orang itu barusan, dia sedikit terkejut, bahkan sedikit aneh, dan pada saat tertentu dia bahkan berpikir untuk melupakannya. Bagaimanapun, kami di sini untuk menemui Li Ruoxi sekarang. Hasil Lin Qiang berteriak secara provokatif. Itu seperti satu tong minyak yang dituangkan ke tubuh burung Phoenix yang menyala-nyala, dan kemarahan meningkat. Berjalan lurus menuju Lin Qiang, itu hanya Lin Qiang. Di matanya, apa artinya membunuh? Terlebih lagi, seseorang yang ingin mencari kematian sendirian. Meskipun dia, Phoenix, tidak ingin orang lain memujinya sebagai Lei Feng, dia pasti tidak akan membuat orang berpikir bahwa dia tidak penyayang dan tidak tahu bagaimana membantu orang lain. Jika orang lain mempunyai mimpi, mereka harus mewujudkannya. Ini adalah orang yang baik dan perilaku yang baik. Bai Ruo, yang telah menyaksikan kegembiraan itu, melihat Feng Huang berjalan menuju Lin Qiang. Aura pembunuh di tubuhnya meningkat dengan setiap langkah yang diambilnya, dan jantungnya mulai berdetak kencang. Lin Qiang tidak bisa mati, dia segera berlari menuju Phoenix. Kamu tidak bisa membunuh Lin Qiang. Teriakan cemas, Phoenix bahkan tidak berhenti. Seolah dia tidak mendengar apapun, dia terus berjalan menuju Lin Qiang. Lin Qiang cukup jantan. Dia berdiri di sana, menatap Phoenix, dengan cibiran di matanya. Ayo, jika kamu punya nyali, datang dan bunuh aku. Jika aku sedikit takut, aku akan melakukannya. Orang yang membesarkanmu. Sebagai pria nomor 1 di kota Phoenix,
dia telah menjadi putra nomor 1 di kota Phoenix berdasarkan latar belakang keluarga Lin dalam beberapa tahun terakhir. Bersikaplah sopan kepada semua orang yang Anda temui. Adapun putri atau wanita siapa yang Anda sukai, itu adalah kebahagiaan dan keberuntungan keluarga mereka. Mereka harus memberikannya sesegera mungkin. Hanya jika dia bahagia dia bisa bertahan dengan baik di kota Phoenix. Makhluk seperti itu, orang seperti itu, bagaimana dia bisa takut pada burung Phoenix? Oleh karena itu, pemukulan Feng Huang yang kejam menyulut api di dalam hatinya, dan dia telah mengumpulkan cukup energi untuk menantang Feng Huang. Teriakan gugup Bai Ruo membuatnya semakin percaya diri. Bahkan penampilan Phoenix yang tak kenal takut baginya tampak seperti tindakan bodoh. Mata Lin Qiang penuh dengan ejekan, dan wajahnya penuh dengan kebanggaan dan kesombongan yang tak ada habisnya. Bai Ruo, kenapa kamu tidak segera membawa wanita ini bersamamu, tidur bersama, telanjang, dan tunggu aku agar aku bisa bersenang-senang? Aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak aku akan membuatmu menyesal selama sisa hidupmu. Wajah putih Bai Ruo memerah. Dia tidak berbicara, dan kecepatan larinya menjadi lebih cepat. Meskipun langkah Phoenix tidak mendesak atau lambat, dia sudah sampai di sisi Lin Qiang. Lin Qiang membusungkan dadanya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan memandang Phoenix dengan bangga. Kamu punya nyali, datang dan bunuh. Lin Qiang tidak bisa lagi mengatakan apa yang dia katakan selanjutnya. Karena lehernya telah dicekik erat oleh Phoenix, dan napasnya mulai menjadi sulit, dan ekspresinya bahkan mulai berubah. Wajahnya mulai pucat, kemudian mulai kehilangan warna, dan akhirnya mulai membiru. Dan matanya menjadi semakin cekung. Semakin, aku akan mengabulkan keinginanmu untuk mati. Setelah Phoenix selesai berbicara, kekuatan di tangannya mulai meningkat. Ada ketakutan di mata Lin Qiang, ketakutan yang mendalam, bahkan ketakutan yang datang dari tulangnya. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa dia tidak ingin mati, atau bahkan ingin mengatakan bahwa dia tidak bisa mati, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Bai Ruo mempercepat dan berlari dari belakang. Hanya klik, suara tajam tulang patah terdengar, mata Lin Qiang melebar, dan kepalanya terkulai lemas ke samping. Hingga saat ini, dia tidak pernah menyangka akan dibunuh. Dan dia masih terbunuh di kota Phoenix. Dia adalah tuan muda paling keren di kota Feng Huang, dan dia adalah tuan muda yang dihormati semua orang di kota Feng Huang. Tapi semua ini tidak penting lagi, karena dia telah dibunuh, dan dia dibunuh dengan sangat kejam. Saya tidak berani mempercayai hal ini sampai saya mati, karena siapa yang berani menyentuh keluarga Lin? Apalagi dia, satu-satunya bibit keluarga Lin, siapa yang berani menyentuhnya? Tapi seseorang memang bergerak, dan mereka bergerak dengan sangat tegas. Pergilah dengan tenang, aku hanya memenuhi keinginanmu. Setelah Phoenix selesai berbicara, dia perlahan melepaskan tangannya. Dengan sekejap, tubuh Lin Qiang jatuh ke tanah seperti genangan lumpur, tidak bernapas lagi, tidak bernapas lagi. Dia sudah mati, mati saja seperti ini, hingga saat-saat terakhir, dia tidak mengerti kenapa dia benar-benar dibunuh seperti ini. Tuan Lin, berbaring di tanah, Lin Xiong, yang memiliki mulut tajam dan pipi monyet, menjerit ketakutan. Beberapa orang lain yang dipukuli oleh burung Phoenix juga melihat pemandangan ini dan gemetar ketakutan, lalu berguling dan merangkak keluar. Mereka pergi untuk meminta bantuan. Bai Ruo sedikit cemas sekarang, dan dengan cepat meraih Feng Huang. Ayo cepat, panggil orang di atas untuk turun. Kalian berdua bisa cepat pergi. Wajah putih dan lembut penuh kecemasan, ketegangan dan kegelisahan. Ji Fei sudah berdiri di puncak tangga dan melihat keseluruhan prosesnya.
Meskipun dia merasa membunuh Lin Qiang adalah hal yang kotor bagi Phoenix, dia tidak berniat menghentikannya. Kota Phoenix ini hanyalah genangan air yang sangat dalam. Karena Anda ingin menemukan Li Ruoxi, yang terbaik adalah mengacaukan segalanya. Phoenix menoleh untuk melihat Ji Fei tetapi tidak berkata apa-apa. Bai Ruo sudah berlari menuju Ji Fei. Bab 900 Ulat Sutera Emasku. Ayo pergi, kamu harus cepat pergi. Kalau tidak, keluarga Lin akan segera datang dan kamu tidak akan bisa pergi. Bai Ruo berteriak cemas, sambil mengulurkan tangan untuk menarik Ji Fei dengan kuat. Ji Fei tidak hanya tidak terburu-buru, tapi dia berjalan dengan lembut ke atas. Bai Ruo tertegun. Apakah ini bodoh atau Yumu Gada? Phoenix, Tuan, mohon perhatikan keselamatan Anda. Saya akan keluar sebentar. Ji Fei tidak menanggapi Phoenix, tapi terus naik ke atas. Feng Huang berbalik dan pergi, dan Bai Ruo benar-benar bingung. Dang dang dang, kaki menginjak tangga, mengeluarkan serangkaian suara. Hiasan kepala di kepalanya mengeluarkan suara gemerincing. Tuan, tunggu, sekarang bukan waktunya untuk mendukung sang pahlawan. Bai Ruo berteriak lebih cemas. Ji Fei tiba-tiba berhenti dan berbalik dengan sudut mulutnya yang melengkung. Bai Ruo berlari sangat cepat karena kegelisahannya. Ji Fei tiba-tiba berhenti. Bang, saat tubuhnya bertabrakan dengan tubuh Ji Fei, dia merasakan sakit seolah-olah tubuhnya diremas dengan keras. Dia dengan cepat menatap Ji Fei. Ji Fei juga sedikit terkejut, itu asli. Senyuman minta maaf muncul di wajahnya. Maaf, aku tidak bermaksud melakukannya sekarang. Bai Ruo tidak lagi mempedulikan hal ini dan berkata dengan cepat, ayo cepat, keluarga Lin adalah keluarga Gu di kota Phoenix. Dan juga keluarga Gu immortal. Keluarga mereka telah diwariskan selama 3 generasi, dan mereka hanya punya satu cucu, Lin Qiang. Sekarang Lin Qiang terbunuh, mereka pasti akan membalas dendam. Ji Fei tidak bergerak, tapi Bai Ruo masih ingin menariknya. Mata Ji Fei sudah melihat ke arah tangga, kita tidak bisa pergi. Bai Ruo terkejut dan segera berbalik untuk melihat. Kepalanya berdengung. Seorang pria parubaya berusia 40-an, mengenakan pakaian lokal Xiangqi, dengan rambut terbungkus kain biru dan putih di kepalanya, sepasang mata di wajah bulatnya bersinar dengan cahaya dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Nama pria itu adalah Lin Qingchang, ayah Lin Qiang. Saya baru mendengar anak saya terbunuh. Jadi saya segera membawa orang ke sana. Di sebelahnya, Lin Xiong, yang memiliki mulut lancip dan pipi monyet, terus melihat sekeliling. Tuan, pembunuhnya tidak ada di sini. Tuan muda tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Seorang lelaki tua berusia 60-an dengan rambut beruban berkata kepada tubuh Lin Qiang yang tergeletak di tanah setelah memeriksanya. Lin Juntian, paman Lin Qingchang, penguasa keluarga Lin. Kata-katanya merupakan kesimpulan akhir dan pengumuman kejam tentang kematian Lin Qiang. Tubuh Lin Qingchang gemetar. Dia melihat tubuh dingin putranya di tanah. Dia tidak pernah berpikir bahwa putranya, yang masih hidup dan diusir dari rumah, akan mati dalam sekejap mata. Dan dia dibunuh dengan lehernya dipatahkan seperti ini. Mereka adalah keluarga Lin, anggota keluarga Lin, keluarga terbesar di kota Phoenix. Sudut mulutnya bergerak-gerak, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Tapi amarah di hatinya mulai melonjak seperti langit. Karena wanita itu tidak ada di sini, maka bakarlah desa Bai Sui ini untukku. Nyalakan lentera langit untukku bersama wanita Bai Ruo itu. Dan ayo kita pergi bersama untuk memberi penghormatan kepada tuan mudamu. Lin Qingchang berkata dengan gigi terkatup, ya.
Lin Xiong dan yang lainnya di tempat kejadian setuju dan segera mulai melangkah maju. Wajah Bai Ruo menjadi semakin pucat dan dia menjadi semakin gugup. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu berani melakukan kesalahan, kamu akan menyesalinya. Saat dia berbicara, dia terus bersandar pada Ji Fei, seolah dia menginginkan bantuan Ji Fei. Lin Qingchang menjadi semakin marah saat mendengar ancaman Bai Ruo. Sekarang dia melihat bahwa dia terus mencondongkan tubuh ke arah Ji Fei, seolah dia menginginkan bantuan Ji Fei, yang membuatnya semakin marah. Melihat Ji Fei, "Nak, apakah kamu dan Bai Ruo dan yang lainnya bersama-sama?" Bai Ruogang ingin buru-buru menjawab, tapi Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya. "Maaf, aku tidak kenal dengan Bai Ruo ini. Aku penyewa di sini." Dahi, Bai Ruo langsung tercengang. Dia menatap Ji Fei dengan mata seperti dua mata air jernih. Dia sudah merasa bahwa dia salah melihatnya, dan bahkan berpikir bahwa dia salah dengar. Pria ini benar-benar melihat dirinya dalam bahaya dan begitu pengecut. Dia bahkan tidak sebaik wanita berbaju dan celana kulit tadi. Kepala Bai Ruo berdengung dan hatinya kacau. Dia hampir ingin mengutuk orang dengan marah. Seorang pria? Apakah ini laki-laki? Ini jelas bukan laki-laki. Dia sangat pengecut hingga takut mati. Orang yang rakus hidup dan takut mati, kamu penakut seperti tikus. Segala macam kata deskriptif mulai muncul di hati Bai Ruo, dan mulai muncul. Dia hampir siap menegur Ji Fei secara langsung. Lin Qingchang dan yang lainnya memandang Ji Fei dengan rasa jijik yang mendalam di dalam hati mereka. Mereka bahkan diam-diam merasa bahwa ini adalah pria cantik yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri dan melindungi seorang wanita dalam menghadapi bahaya. Tetapi itu bagus, agar tidak menimbulkan masalah. Wajah Lin Xiong yang bermulut tajam dan berpipi monyet sudah jelek, dan menjadi lebih jelek lagi setelah dia dipukuli dengan kejam oleh Phoenix tadi. Dia mendatangi Bai Ruo dengan gigi terbuka dan berkata, "Pelacur kecil, tolong temani tuan muda kita di jalan hari ini. Aku." Patah, Bai Ruo tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan pipi kiri Lin Xiong. Aduh! Tubuh kurus Lin Xiong sepertinya tertiup badai. Tubuhnya terbang langsung ke kejauhan, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah dengan keras. Tubuh halus Bai Ruo tiba-tiba berdiri tegak, dengan niat membunuh yang kuat di wajahnya, dan ketidakpedulian di matanya. Ini Lin Qingchang dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Bai Ruo akan begitu kejam, dan bahkan lebih bertekad, yang tidak terduga. Hanya sudut mulut Ji Fei yang sedikit melengkung, dan senyuman dalam muncul di matanya. Wanita ini sungguh tidak sederhana. Dia baru saja menggunakan Phoenix untuk membunuh Lin Qiang, dan ingin menggunakan dirinya untuk terus menjadi musuh keluarga Lin. Wanita cantik tidak menakutkan, yang menakutkan adalah kamu terlalu licik. Bai Ruo ini terlalu licik. Ini bukan yang disukai Ji Fei. Aduh, Lin Xiong didukung oleh yang lain, menutupi wajahnya yang bengkak menjadi labu, dan berteriak. Puff, Bai Ruo sebenarnya tertawa. Suasana awalnya tegang menjadi sedikit aneh karena tawa ini, dan semua orang memandang Bai Ruo. Lin Xiong, apakah kamu belum pernah segemuk ini sejak kamu dilahirkan? Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku hari ini? Humor, ejekan, tampaknya alih-alih takut dengan hal-hal di depannya, dia malah sangat santai. Mendesis, terdengar suara tarikan napas. Mata Lin Qingchang penuh dengan dingin, dan Lin Juntian di sebelahnya juga mengerutkan kening pada karakter si Chuan. Dia tidak mengerti. Dan dia tidak mengerti apa maksud Bai Ruo. Bukankah dia takut mati? Lin Xiong diejek dan menjadi marah. Dia menyingsingkan lengan dan lengan bajunya dan hendak melangkah maju.
Tiba-tiba dia merasa seluruh tubuhnya mati rasa, dan kemudian sepertinya ada makhluk hidup berkeliaran di dalam tubuhnya, seolah-olah mereka bisa melompat keluar kapan saja. Wajahnya menjadi sangat rumit, memerah, putih, dan bahkan ungu, dan seluruh tubuhnya tampak menjadi gila. Ulat sutera emas Gu Lin Juntian berteriak. Bersambung,